Ya, Bapak Ibu, hari ini kita bicara tentang bagaimana sebagai orang tua yang tidak sempurna, tetapi kita tidak mau meneruskan hal-hal yang tidak baik di masa lalu. Ya, jadi dalam ketidaksempurnaan kita tetap punya optimisme bahwa ada bagian yang harus kita kerjakan untuk kehidupan yang lebih baik. Begitu ya. Jadi kalau tadi berulang kali kalau kita perhatikan Pak Tony, Bu Cucun selalu memahami bagian ini. Setuju ya dengan statement ini ya? Anak itu anugerah. Kita meminta kepada Tuhan. Tuhan kasih apa enggak, yaitu keputusan Tuhan. Tetapi ketika Tuhan memberi, maka kita punya tanggung jawab untuk merawat, mengelola, mendidik, dan memberikan kepada mereka keahlian dalam tanda petik ya. Keahlian dalam hidup supaya mereka dapat bertahan, merespon kehidupan dengan lebih baik. Nah tapi faktanya saya coba lihat beberapa berita ya. Ini adalah salah satu berita yang juga mungkin sempat viral pada waktu itu. Pak Sutri menelantarkan 5 anak di Cibubur. Ya, anaknya sendiri ditelantarin. Kalau begini, maka konsep anugerah itu udah bablas. Apa anugerah? Dikasih tapi ditelantarin. Apapun alasannya ya. Saya tidak ngomongin soal alasan, dalih, kepepet kek, ya mau nggak mau kek, enggak. Apapun alasannya sebetulnya orang tua punya tanggung jawab. Bagaimanapun keadaannya. Dan Bapak Ibu, rekan-rekan Pak Sutri di sini sudah dapat contoh konkret. Pak Tony, Bu Cucun itu contoh konkret. Contoh yang lebih hidup daripada sekedar berita di koran. Ya, beliau itu juga dalam keadaan tidak baik-baik saja. Ya, secara khusus ngomongin soal ekonomi. Tapi berapa banyak yang karena ekonomi kemudian kita punya banyak alasan untuk memperlakukan anak dengan tidak baik. Gitu. Jadi ini ironis. Ketika kita memahami anak adalah anugerah tapi perlakuan buat anak sebegininya. Yang kedua, saya ambil juga dari 11 Agustus 2002. Belum lama nih ya, setahun lebih. Seorang anak kecil jadi korban kekerasan verbal ibunya. Pengakuan ayahnya dia bilang gara-gara cemburu ke saya. Coba dipikir lagi, ini gimana sih? Mamanya sampai ngata-ngatain anaknya. Ini anak, bukan selingkuhan. Lah kok dicemburuin? Ini anak, bukan wanita lain. Ya kalau papanya berikan kasih sayang, papanya berikan perhatian, ya wajar orang anaknya begitu ya. Tapi suka gak suka ya ini kenyataan kok, kejadian. Mungkin kitanya jadi kesel banget, silakan kesel gitu ya. Tapi ini realitas. Ini kenyataan yang kita mesti terima. Satu lagi. Viral video bocah 4 tahun dipukuli pakai sapu oleh ibunya sendiri gara-gara tidak mau makan. Kalau anak-anak nggak mau makan apa yang kita lakukan? Jangan pakai sapu loh, masuk berita nanti. Sedih banget, masuk warta persekutuan kita. Kalau anak nggak mau makan apa yang kita lakukan? Diamin aja tante ya, ntar juga lapar sendiri gitu ya, biasanya begitu ya. Ya udah lihat aja ntar, lu lapar lu makan. Gampang, as simple as that gitu ya, sesimpel itu sebetulnya. Apalagi kalau anak nggak mau makan diapain Pak Yudo? Disuapin, orang nggak mau makan disuapin. Oh dinyonyohin gitu ya. Makan aja, pokoknya apapun yang terjadi makan kamu. Antar kamu lapar lah, itu disuapin apa dikata-katain gitu. Ya jadi Bapak Ibu, mungkin buat kita sesederhana anak gak mau makan. Tapi ternyata ujungnya ketika kita tidak mampu merespon setiap situasi yang diperhadapkan dengan kita, ujungnya itu ironis. Ya hidup itu kan soal respon.
Mungkin banyak di antara kita yang anaknya nggak mau makan, situasinya hampir sama bisa jadi kan. Tapi responnya bisa sangat berbeda. Ada orang tua yang tetap dengan kesabarannya begitu ya, ya tegainlah. Coba lihat, supaya dia mengenal rasa lapar mungkin, begitu ya tante ya. Supaya ada rasa lapar yang dia rasain, lalu kemudian dia bisa mau makan. Ada orang tua yang karena gak sabar gitu ya, karena kepengen ninggalin dengan kegiatan yang lain, lalu kemudian dia bilang udah pokoknya makan sekarang. Nah Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya melandasi dengan Kolose 3 ayat 21 panggilan buat kita semua ya. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Jangan sakiti supaya jangan sampai dia itu udah gak punya hati buat kita. Jangan sakiti supaya jangan sampai dia itu udah gak punya empati. Jangan sakiti supaya jangan sampai dia itu perasaannya udah datar-datar aja. Hati-hati nih, kalau anak-anak kita perasaannya udah datar-datar aja. Udah dingin begitu ya, orang suka bilang dingin. Udah gak mau respon. Maka ini menjadi warning tersendiri buat kita. Sebuah peringatan. Kenapa ya? Ada begitu banyak nasihat yang saya berikan kok saya dicuekin. Ada begitu banyak nasihat yang saya lontarkan kepada anak-anak. Kok kayaknya mereka denger aja juga enggak. Mereka mungkin udah lebih denger sahabatnya, lebih denger temennya. Kalau yang udah pacaran lebih denger pacarnya daripada kita sebagai orang tua. Mungkin ada luka, bisa jadi. Ya. Nah Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya masuk soal child abuse. Ya, karena hari ini kita bicara soal luka yang bisa jadi sebagai orang tua itu kita tinggalkan. Ya, kita terluka dan lalu kemudian kita melukai anak-anak kita. Apa itu child abuse? Sebuah tindakan kekerasan yang dilakukan oleh orang dewasa yang seharusnya bertanggung jawab terhadap keamanan dan kesejahteraan. Tetapi dilakukan dalam bentuk fisik maupun mental dengan akibat kerusakan lahir maupun batin. Secara fisik maupun secara mental, bahkan juga spiritualnya. Dan pada akhirnya akan berpengaruh pada tumbuh kembang anak di masa berikutnya, di masa depannya. Jadi ketika kita mencoba melihat kondisi anak-anak kita, ini anak kenapa minderan banget gitu ya. Dulu anak pertama saya sempat minder pol. Waduh kacau juga nih, disuruh apa-apa gak mau, itu gak mau. Minder banget. Tapi sebagai orang tua saya harus berani untuk evaluasi. Mungkin saya terlalu keras. Disiplin ya disiplin bu, tapi gak galak juga kali bu gitu ya. Mungkin saya terlalu keras. Mungkin saya terlalu saklek. Gak ada yang namanya celah-celah untuk dia berpendapat. Gak ada celah untuk dia itu bersuara. Gak ada celah untuk dia itu menyatakan keinginannya. Beradu argumennya dengan saya. Jadinya minder pol. Dan ini bahaya. Untung saya segera sadari. Jangan-jangan dia minder karena saya terlalu keras. Kalau dia minder, masa depannya suram gitu ya. Karena sejujurnya dunia pendidikan sekarang, mohon maaf nih kalau ada yang profesinya guru ya. Seringkali banyak pendidik itu hanya melihat mereka yang talentnya mencuat gitu ya. Mereka yang talentnya tuh nonjol banget nah ya kan. Mungkin sebagai pendidik kita gak mau susah-susah cari talent yang tersembunyi di balik perilaku minder atau perilaku diamnya seseorang. Jadi biasanya pada umumnya mereka yang dicomot, mereka yang diajuin lomba, mereka yang diagung-agungkan gitu ya. Mereka yang jadi anak andalan adalah mereka yang memang menonjol. Pinter ngomong, tampil ini dan itu gitu ya. Jadi pada waktu itu saya merasa gak bisa begini terus. Karena saya punya keyakinan anak saya bisa. Tetapi mungkin karena saking mindernya, maka semua talentnya jadi ketutup.
Dan bagian ini segera harus disadari. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa saja sih bentuk tindakan child abuse? Cuman 2 kalau kita mau membagi dalam gambaran besar. Yang pertama memang secara fisik ya. Menampar, memukul, muterin lengan itu tuh kayaknya sederhana ya, tapi itu tidak sederhana. Itu ternyata menimbulkan luka. Membuat memori yang tidak baik. Nendang, nusuk dan sebagainya ya. Dan semoga saya berharap kita lolos dari yang begini. Juga kita lolos dari yang psikologis ya. Apa sih bentuk tindakan child abuse secara psikologis? Yang pertama adalah indifference, gak peduli. Dengan berbagai alasan, saya sibuk, saya kerja hampir 24 jam. Saya capek banget. Saya masuk rumah itu udah rasanya pengen telentang tidur di kasur. Gak peduli. Anak hari itu mau makan apa, makanannya bergizi apa enggak. Bukan makan mewah ya Bapak Ibu ya, makan bergizi. Buat saya tahu, tempe, telur itu bergizi. Cukup. Gak harus yang gurame, tahu tausi. Enggak begitu, enggak usah. Gak harus yang kepiting bertelur, masak. Apa gitu, nggak usah. Ya, bergizi, bukan mewah. Tapi berapa banyak kita yang nggak peduli. Mau makan apa kayak hari itu terserah. Mau ngerjain PR-nya susah kayak apa. Terserah, itu urusan kamu. Pokoknya papa mama udah lesin. Papa mama udah keluar duit buat les. Jadi terserah. Nggak peduli. Kadang-kadang sebagai orang tua ketika kita juga mampu buat ngelesin anak-anak. Kita cukup di tempat les, cukup. Kamu mau babak belur, ya itu urusan les, bukan urusan saya. Papa mama kan udah ambil bagian, udah keluarin duit. Sebegitunya kita. Atau penghinaan. Ya, kalau punya beberapa anak gitu ya. Kemudian kita jatuh pada keinginan untuk membanding-bandingkan. Yang anak satu kayaknya kok kamu itu enggak terlalu bisa tampil. Yang satu tampil banget. Yang satu diem banget, yang satu ngoceh terus. Kemudian kita memberikan label-label tertentu. Hati-hati dengan labeling ya. Kita memberikan sebutan-sebutan tertentu. Gendut lu. Gendut. Dulu saya kena label begitu. Karena badannya gede banget, gendut banget. Begitu terus tiap hari. Gendut, sipit, kalau ketawa ditinggal pergi udah. Sampai sekarang nempel kan? Nempel. Gendut, sipit, kalau ketawa tinggal pergi. Hati-hati. Ini yang nancep terus. Ketika dia sangat sakit dengan bagian itu, dia akan nancep. Buat saya sekarang kalau saya ngomong kayak gitu saya udah santai karena saya selesai dengan bagian itu. Tapi kalau orang tidak selesai dengan bagian ini, begitu ada orang ngomongin begitu lagi ya, dia akan kemudian perih lagi, pedih lagi. Apa yang salah sih dengan gendut? Apa yang salah dengan mata sipit? Salah kalau mata saya segaris. Gimana Tuhan kasihnya begini, apa iya saya mesti operasi? Blokin mata, kan gak begitu. Ya, lalu kemudian juga isolation, mengisolasi. Membuat anak-anak itu pokoknya di rumah, terserah kamu mau ngapain, pokoknya di rumah. Seolah kita tidak percaya dengan komunitas, seolah kita tidak percaya dengan teman-teman anak-anak kita. Pak, izin dong ke mall 3 jam. Boleh gak? Boleh, minta jajan juga tapi, boleh. 3 jam ya. 3 jam jangan ditelepon-teleponin. Jangan dicat-cat. 3 jam aja. Boleh. Terima kasih ya Pak Dilisno, baik sekali. Nanti saya cat anaknya ya. Udah bisa ngecat belum? Pak, 3 jam pacaran. Nonton bioskop. Tuh, belum rela. Kenapa? Kan mama udah tahu pacar saya siapa. Di bioskop, filmnya nggak film romantis, enggak. Jackie Chan ini mah, Jackie Chan.
Tuh kan ikut nonton. Gimana tuh? Kalau saya jadi anaknya males banget, mendingan gak usah. Coba isolasi. Mengisolasi anak di rumah terus dan terus. Tidak pernah punya sedikit kebebasan buat dia. Tidak pernah memberikan kelonggaran-kelonggaran tertentu dalam batas-batas wajar. Padahal kita seharusnya meminta hikmat sejauh itu wajar. Itu punya alasan yang kuat. Ya, kita tahu dia kemana dan sama siapa, cukup. Tetapi karena ketidakpercayaan kita, orang gak percaya itu juga karena pengaruh masa lalu bisa jadi ya. Jadi hati-hati dengan bagian ini. Karena gak percaya, makanya lebih baik dia ada di rumah. Kita gak peduli dengan batinnya yang terpenjara. Kita tidak peduli dengan perasaan yang gak nyaman banget terus menerus di rumah. Ini bukan lagi home nanti, ya cuman sekedar house. Cuman sekedar bangunan, pokoknya di rumah. Kita ciptain suasana rumah juga kagak, kan? Cuman tinggal di rumah, habis itu dicuekin. Terus ngapain? Yang terakhir adalah rejection, penolakan. Kita bisa menolak anak dengan berbagai cara. Ya, kita menolak kekurangannya. Ketika kita mulai sadar nih bahwa 10 menit lagi Pak, ya ampun, ya udah saya ngebut, oke. Penolakan begitu ya, jadi menolak dengan berbagai cara, hati-hati ini juga salah satu bentuk child abuse. Yang terakhir adalah teror, nakut-nakutin anak. Pokoknya kalau kamu gak tidur malam ini ada hantu, gitu ya. Ada hantu, makanya anak sampai sekarang gak bisa tidur dengan gelap, padahal secara teori tidur dengan gelap itu lebih sehat, betul gak? Takut-takutin terus. Tidur entah deh nanti mimpi apa ya kayak gitu tuh ngomongnya. Di Indonesia masyarakat memang cenderung enggan melapor ketika ada tindakan kekerasan ya. Ada yang child abuse dalam berbagai jenis. Dan terlebih lagi jika orang tua tersebut merasa berhak mendidik anaknya dengan gaya pengasuhannya sendiri. Kita merasa paling pinter, paling bener, paling oke, dan kemudian kita itu nggak kekerasan kok, nggak apa-apa, nggak usah lapar juga nggak apa-apa. Ya, jadi kalau di Indonesia mungkin dibandingkan dengan negara-negara lain yang lebih rendah angka kekerasan terhadap anaknya, itu bukan karena Indonesia lebih baik, tapi karena masyarakat Indonesia lebih sungkan buat ngomong dan buat lapor. Gitu ya, jadi jangan kegeeran dulu nih Indonesia lebih baik, enggak. Coba kita dibandingkan dengan Denmark, ya. Denmark menurut penelitian yang ada, dia disebut sebagai negara dengan orang-orang paling bahagia karena 6 pola asuh yang mereka terapkan. Yang pertama adalah play, bermain, mencoba untuk happy dengan apa yang menjadi hobinya. A adalah authenticity, keaslian. Ya kalau saya sipit, ya saya sipit, gak apa-apa. Kalau saya kakinya gede sebelah, ya nggak apa-apa ya. Kaki saya termasuk yang gede sebelah. Yang kiri lebih gede daripada yang kanan kalau diperhatiin. Gak apa-apa emang saya begini. Reframing, memaknai ulang semua yang dikerjakan. Jadi anak-anak Denmark pada waktu itu selalu didorong sama orang tuanya. Kamu kalau sekolah kamu dapat apa? Kenapa kamu sekolah? Kamu belajar ini, apa yang kamu pelajari? Selalu berusaha untuk memaknai. Lalu dengan empati, ketika kita bersosialisasi, ketika kita belajar, berteman, mereka diingatkan untuk terus berempati sama teman-teman kamu. No ultimatum, kayak teror tadi ya. Kalau saya tidur dengan lega, enggak ada takut ditakut-takutin. Togetherness, kebersamaan. Nah Bapak Ibu, kenapa sih ada tindakan kekerasan? Yang pada akhirnya ini melukai. Turun-temurun, terus-menerus, seperti lingkaran yang gak berujung. Saya bagi dalam 2 bagian besar ya. Yang pertama adalah parental produce stress. Apakah Bapak Ibu adalah orang tua yang sedang stres? Jawabnya, kenapa tahan napas Pak? Lagi stres gak sekarang?